Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas kali ini, saya Amanda Indah Ramadhani dengan NIM 200432619221 dan teman saya Arsy Sukesi dengan NIM 200432619202 akan membahas tentang konsep siklus perekonomian. Langsung saja ke materi. A. Pengertian. Apa sih siklus ekonomi? Siklus ekonomi atau yang sering disebut dengan economic cycle merupakan sebuah bagan yang menggambarkan gelombang naik turun aktivitas ekonomi. B. Anatomi siklus ekonomi. Siklus ekonomi dapat digambarkan sebagai gelombang naik turun aktivitas yang terdiri atas 4 elemen. Indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa siklus ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi atau jumlah output real dan tingkat harga. Anatomi terdiri atas 4 elemen. Yang pertama, gerakan menaik atau upturn atau expansion. Pemulihan ekonomi ditandai dengan gerakan perekonomian yang menaik. Kadang-kadang gerakan menaik ini disebut juga ekspansi bila gerakan menaik ini terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Yang kedua, titik puncak atau kulminasi atau peak. Ekspansi ekonomi tidak akan terjadi selamanya. Suatu ketika gerakan menaik ini mencapai titik tertinggi. Titik ini disebut dengan titik puncak atau kulminasi. Setelah mencapai titik kulminasi, perekonomian akan mengalami penurunan kembali. Lalu yang ketiga adalah gerakan menurun. Yang dimaksud dengan gerakan menurun adalah menurunnya output yang dilihat dari menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi. Kadang-kadang gerakan penurunan ini disebut dengan resesi, bila terjadi selama minimal 2 triwulan berturut-turut. Selanjutnya, elemen yang terakhir ialah titik terendah atau nadir atau trough. Gerakan menurun akan berlanjut hingga mencapai titik yang paling rendah yang disebut dengan titik nadir. Setelah mencapai titik nadir, perekonomian akan pulih kembali dilihat dari adanya gerakan menaik. Gerakan satu siklus. Yang dimaksud dengan gerakan satu siklus adalah gerakan dari satu titik kulminasi ke satu titik kulminasi yang lain, atau disebut dengan K ke K, atau dari satu titik nadir sampai ke satu titik nadir yang lain, yang disebut dengan N ke N. Dalam diagram di bawah terlihat gerakan K ke K berada dalam interval periode waktu T1 sampai dengan T3, sedangkan gerakan N ke N dalam interval waktu T2 sampai dengan T4. Selanjutnya yakni boom. Kadangkala karena berbagai faktor terjadi pertumbuhan ekonomi yang begitu baik, sehingga titik kulminasinya jauh di atas biasanya. Dalam diagram di bawah terlihat hal itu terjadi pada periode waktu T5, di mana titik kulminasi yang jauh di atas biasanya. Hal tersebut dikenal sebagai boom. Depresi atau depression. Namun sebaliknya, dapat juga penurunan pertumbuhan ekonomi jauh di bawah titik nadir yang biasanya. Dalam diagram di bawah ini terlihat terjadi pada periode waktu T6. Kondisi ini dikenal sebagai kondisi depresi atau depression. Berikut adalah bagan dari siklus ekonomi dengan pertumbuhan ekonomi. Diagram ini memberikan gambaran tentang fluktuasi ekonomi dengan indikator pertumbuhan ekonomi. Sumbu vertikal menunjukkan pertumbuhan ekonomi per periode, misalnya persen per tahun. Sedangkan sumbu horizontal menunjukkan periode waktu. Kurva tren yang berbentuk garis lurus menggambarkan kecenderungan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Untuk sementara ini, dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi dianggap konstan, sehingga garis lurus sejajar dengan sumbu horizontal.
C. Durasi siklus dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, siklus jangka pendek atau Kitchen Cycle. Durasi siklus jangka pendek sekitar 40 bulan. Pola siklus ini ditemukan oleh Joseph Kitchen pada tahun 1923. Itulah sebabnya mengapa siklus ini dinamakan siklus Kitchen atau Kitchen Cycle. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi siklus jangka pendek adalah pengaruh alamiah dan adat istiadat atau kebiasaan. Yang termasuk pengaruh alamiah antara lain siklus iklim, pengaruh sinar matahari, curah hujan, kekuatan angin, dan gelombang laut. Kekuatan alamiah ini mempengaruhi aktivitas perekonomian. Selanjutnya, yakni siklus jangka menengah atau yang disebut dengan jugular cycle. Durasi siklus jangka menengah adalah berkisar 7-11 tahun. Pola siklus ini pertama kali ditemukan oleh Simon Juglar pada tahun 1860. Ada beberapa penjelasan tentang penyebab siklus ini. Salah satu yang cukup unik adalah penjelasan ekonom Inggris, yaitu William Stanley Jevons. Menurutnya, siklus ekonomi di bumi dipengaruhi oleh faktor eksternal, yaitu siklus bintik matahari atau sunspot yang beredar ulang setiap 11 tahun sekali. Aktivitas bintik matahari tersebut menurut Jevons akan mempengaruhi siklus iklim atau cuaca. Selanjutnya, siklus iklim atau cuaca akan mempengaruhi output perekonomian, yang akhirnya muaranya mempengaruhi output perekonomian nasional. Siklus jangka panjang atau disebut dengan Kondrativ cycle. Pola siklus jangka panjang pertama kali ditemukan oleh Nikolai D. Kondrativ pada tahun 1925. Durasi siklusnya berkisar antara 48-60 tahun. Salah satu faktor yang diduga berada di belakang siklus jangka panjang adalah ditemukan dan diterapkannya teknologi baru, yakni invention and innovation. Schumpeter menunjukkan bahwa siklus jangka panjang yang terjadi di Amerika Serikat antara lain adalah periode 1787 sampai dengan 1842 dan 1843 sampai dengan 1897. Siklus 1787 sampai dengan 1842 dipengaruhi oleh penemuan mesin uap dan aplikasinya di dunia industri yang melahirkan revolusi industri. Sedangkan siklus 1843 sampai dengan 1897 disebabkan ditemukannya teknologi massal, yaitu kereta api atau yang disebut dengan railroad. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.